Halo, selamat siang sahabat sehat dimanapun Anda berada. Selamat datang di podcast Tamada. Bertemu lagi bersama saya Dr. Galuh dalam Tanya Masalah Anda pada Ahlinya. Nah, hari ini kita kedatangan seseorang yang sangat spesial ya. Jadi beliau ini adalah Dr. Fatimah Zahra, spesialis obstetri ginekologi, subspesialis konsultan feto maternal. Panjang dia dok ya. Saya panggilnya Dr. Sarah aja nggak apa-apa ya dok? Oke. Nggak apa-apa dong. Jadi Dr. Sarah ini sebelumnya pernah di RSUD ya dok ya sebagai dokter tamu. Iya. Cuma memang beliau sempat menghilang selama 2 tahun ini untuk sekolah ya dok ya. Sekolah subspesialis feto maternal. Iya. Dok, sebenarnya subspesialis feto maternal itu apa sih dok yang membedakan dengan obstetri ginekologi atau dokter kandungan yang biasanya? Yang lain ya? Iya dok. Jadi sebetulnya memang untuk obgyn atau obstetri ginekologi itu kita ada 5 subspesialis ya. Jadi yang pertama kalau saya adalah kedokteran feto maternal, iya, kemudian yang kedua ada fertilitas dan endokrinologi reproduksi atau FER, kemudian yang ketiga ada yang uroginekologi, yang keempat itu adalah ginekologi onkologi, dan kelima obstetri ginekologi sosial. Kalau saya sendiri untuk kedokteran feto maternal itu kita dalam merupakan satu subspesialisasi dalam bidang obstetri dan ginekologi yang terutama memperhatikan dalam sisi maternal and fetal interaction ya. Jadi kita memperlakukan fetus as a patient. Jadi bukan hanya ibunya saja yang dilihat tetapi juga janinnya. Kemudian untuk ruang lingkup kerjanya terutama pada pengelolaan prakonsepsi ini terutama untuk pasien-pasien yang misalnya ada penyulit, jadi misalnya penyakit medis sebelum dia hamil, kemudian pada saat konsepsinya, kehamilan, persalinan, dan pasca salin. Bedanya adalah mungkin pada pasien-pasien yang dengan penyulit atau penyakit kronis sebelum hamil biasanya mungkin membutuhkan penanganan yang lebih subspesialistik, itu bisa dikelola bersama dengan saya. Betul. Kemudian ya terutama juga kalau yang ini adalah prenatal diagnosis dan fetal terapi dan kegagalan kehamilan berulang dan kehamilan dengan penyulit serta komplikasi kehamilan, persalinan, dan pasca salin. Jadi terutama untuk yang baru-baru ini nanti mungkin akan kita bahas tentang plasenta akreta nanti. Kemudian kalau yang kedua itu yang FER itu adalah yang fertilitas dan endokrinologi reproduksi, itu yang bayi tabung, orang yang pengen program hamil gitu. Kalau udah hamil atau mungkin ingin merencanakan atau mungkin sebelumnya ada kegagalan kehamilan, boleh konsultasi juga ke saya. Kalau yang ginekologi onkologi yang dengan perkankeran itu adanya saat ini di Samarinda. Kalau uroginekologi saat ini belum ada, obstetri ginekologi sosial sudah ada dokter Putu. Iya dok. Iya. Berarti dokter ini dokter pertama feto maternal di Bontang ya dok? Kedua. Ya? Kalau di Bontang yang pertama, tapi kalau untuk di Kaltim saya yang kedua. Sudah ada senior saya dokter Teddy, beliau bertugas di Kanuyoso Balikpapan. Di Balikpapan. Betul. Sebelumnya biasanya kita kalau ada kelainan kongenital atau kelainan janin, itu biasanya kita rujuknya ke Balikpapan sebelumnya. Untuk pasien-pasien kan tentunya agak jauh ya perjalanan, sehingga jadi merupakan salah satu pertimbangan juga kemarin sekolah. Berarti dari Kalimantan yang area utara-utara bisa ini ya ke Bontang sudah ketemu dokter Sarah, ada dokter spesialis feto maternal di sini. Semoga bisa membantu. Amin. Ya. Jadi kalau misalnya feto maternal dengan diagnostik sebelum dari prekonsepsi ya dok, berarti dari sebelum hamil sampai hamil, kemudian mungkin screening janinnya gitu ya dok. Berarti sangat erat kaitannya dengan USG ya dok ya. Iya, sebetulnya kalau betul sekali. Iya. Jadi kalau USG ini sebenarnya fungsi USG secara umum pada dokter kandungan yang dilakukan itu dok, itu apa ya dok ya? Oke, baik. Jadi ada beberapa tujuan ya tentunya pada perbedaan usia kehamilan akan ada perbedaan tujuan atau informasi yang ingin kita dapatkan ya. Izin saya sambil jadi kalau yang pemeriksaan di trimester 1 itu yang pertama ini paling penting kalau menurut saya, memastikan usia kehamilan sehingga mendapatkan taksiran persalinan yang akurat. Ini dilakukan di trimester awal. Tolong sekali diinformasikan mungkin untuk semua ibu-ibu hamil yang lagi aku lagi baru mual muntah nih, pengen USG nggak ya? USG-nya mendingan sekarang atau nanti aja ya pas udah hamil besar. Kalau tidak tahu haidnya atau mungkin ingin memastikan untuk usia kehamilannya, sebaiknya itu dilakukan di trimester awal. Awal ya, betul, karena
di situ dia lebih akurat untuk taksiran persalinannya. Dan taksiran persalinan itu adalah HPL pada usia kehamilan 40 minggu. Jadi that is not exactly hari itu, tanggal itu akan melahirkan. Tidak, karena persalinan itu nanti akan terjadinya di 37 sampai 41 minggu gitu. Jadi bukan HPL nanti di hari itu akan lahirnya, tidak. Jadi di selanjutnya nanti apabila pada saat sudah di trimester 2 atau di trimester 3, yang dipakai bukan lagi taksiran persalinan berdasarkan pemeriksaan pada trimester tersebut, tetapi pada trimester awal, tetapi dicocokkan nanti perkembangan si adik dengan usia kehamilannya. Terutama kan nanti kita melihat BB3. Mungkin nanti saya perlihatkan pada yang USG di trimester 2 ya. Nah, jadi taksiran persalinan ini harus sangat diingat-ingat oleh pasien dan terutama, dan kalau misalnya ada suami ya dua-duanya harus sama-sama tahu nih gitu. Kadang-kadang nanti suka gemesnya udah USG di awal hamil tapi pada saat datang USG di trimester 3 di kapan taksiran persalinannya nggak tahu. Kan sedih ya jadinya. Jadi kan sementara yang harus kita lihat itu adalah taksiran persalinan pada USG awal untuk melihat perkembangan si adik ini nanti sesuai atau enggak dengan usia kehamilannya. Jadi bukan taksiran persalinan berubah-ubah, tidak ya. Yang kita cocokkan itu adalah nanti usia kehamilan dengan perkembangan adiknya. Nah, ini nih yang kita USG. Jadi ibu-ibu nanti kalau melihat gambaran ini semoga bisa sama-sama lebih pinter ya nanti. Itu adalah kantong kehamilan, kemudian nanti ada ukuran calon adiknya. Itu adalah ukuran-ukuran yang sangat akurat untuk dipakai sebagai taksiran persalinan dan usia kehamilan ya. Dan dia juga untuk memastikan kehamilannya apakah intrauterin itu artinya berada di dalam rahim, lokasinya pas atau tidak, atau apakah ada kelainan ginekologis. Karena kalau nanti udah datangnya di hamil besar, dok saya itu katanya ada miom. Nah, misalnya gitu ya misalnya. Tapi saya disuruh meriksa di hamil 38 minggu. Sudah ketuaan Sudah ketuaan, lokasi sudah kebesaran, udah ketutup sama bayi. Jadi assessment-nya sudah kurang begitu informatif jadinya ya. Begitu. Berarti lebih berguna di awal kehamilan itu ya dok ya, untuk melihat kelainan ginekologi si ibu. Iya, miom, kista, seperti itu ya dok biasanya. Oke dok. Berarti di kehamilan di trimester awal ini, biasanya di usia kehamilan berapa minggu dok? Atau kalau ingin melihat, jadi seharusnya ada kantong hamil itu adalah di usia kehamilan 5 atau 6 minggu, harus sudah terlihat kantong hamil. Calon adik wajib terlihat di usia kehamilan 7 minggu. 7 minggu. Kemudian dua itu sih yang paling utamanya. Nanti tentunya akan dilihat kembali perkembangannya. Itu kalau detak jantung wajib terlihat di usia kehamilan 7 minggu. 7 minggu. Terlihat melalui USG ya. Jadi kadang-kadang nanti suka ke pemeriksaan dari luar saja dengan pemeriksaan Doppler, kadang-kadang katanya detak jantungnya belum kelihatan di usia hamil 10 minggu. Ya belum. Kalau pakai kan, Doppler ya. Iya, hamilnya kan masih kecil, jadi tidak perlu khawatir. Oh gitu. Oh ya dok, ini kebetulan banyak ibu-ibu yang mungkin khawatir ya kalau misalnya USG di awal kehamilan, mereka penasaran USG-nya ini dari perut atau transvaginal dok. Nah, kalau di awal kehamilan ini kan banyak. Jadi sebetulnya ada kekurangan dan kelebihan tentunya ya. Satu, kalau misalnya, mohon maaf, misalnya agak tebal lapisan dinding perutnya atau di misalnya usia kehamilannya 6 minggu tapi melalui pemeriksaan transabdominal melalui perut belum terlihat, tentunya harus kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut dengan pemeriksaan transvaginal. Kelebihan USG transvaginal tentunya lebih dekat kita melihatnya ke arah rahim, kemudian untuk assessment ada kelainan ginekologi juga lebih mudah untuk dilihat, betul. Kemudian kalau untuk melihat apakah ada kehamilan yang berada di luar rahim atau tidak, itu juga lebih terlihat lebih jelas dengan USG transvaginal. Tapi ya tentunya kurang begitu nyaman gitu. Jadi
kurang enaknya begitu. Oh, gitu. Jadi ibu-ibu sebetulnya tidak perlu takut ya dok. Betul. Ya, karena memang kalau transvaginal tidak mesti dilakukan berarti ya dok, saya simpulkan. Kalau memang dari transabdominal atau dari perut sudah terlihat, berarti transvaginal tidak perlu dilakukan betul. ya dok. Jadi transvaginal hanya atas indikasi. Kita juga kalau pasiennya nggak mau, ya udah nggak apa-apa, nanti aja 2 minggu lagi boleh dievaluasi kembali. Oh gitu. Baik dok. Ini yang di trimester 1 ya dok. Betul. Ya. Kalau di trimester 1 ini dok, apakah kelainan pada janin sudah bisa dilihat dok? Nah, kalau di trimester 1 belum ya. Maksudnya kalau kelainan yang sifatnya kira-kira nanti anaknya tangannya gimana ya, belum. Karena secara assessment kan belum kelihatan ya gitu. Kalau yang sifatnya kromosomal tuh biasanya nanti kita pemeriksaannya biasanya enaknya sekalian di trimester 2 awal, jadi di 12-13 mingguan. Walaupun sebenarnya bisa sih di 9 mingguan ada yang sudah bisa terlihat. Cuman kalau sekalian mau lihat pembuluh darah dan lain-lain, itu biasanya kita kerjakannya di trimester 2 awal. Trimester 2 ya dok? Iya. Nah, kita bisa masuk nih dok di trimester 2. Boleh. Itu apa-apa aja dok sebenarnya yang dilihat? Nah, ini pemeriksaan USG di trimester 2 ya. Iya dok. Nah, jadi ini mungkin agak lebih sedikit subspesialistik ya. Kalau 12 sampai 13 minggu sebetulnya kita data-data yang diharapkan itu adalah screening kemungkinan atau screening soft marker atau penanda lunak untuk kemungkinan kelainan yang sifatnya kromosomal ya. Jadi yang kita lihat adalah ketebalan NT. NT itu adalah nuchal translucency. Jadi yang ketebalan dinding belakang leher, betul. Kalau dia di atas angka tertentu, kita ada curiga bahwa ada suatu kemungkinan kelainan trisomi. Kemudian yang kedua nasal bone. Nasal bone juga sama. Nasal bone itu adalah tulang hidung yang dilihat melalui pemeriksaan USG, yang kalau misalnya dia tidak ada, boleh kita mencurigai adanya suatu kelainan trisomi. Paling seringnya trisomi 21 kalau yang nasal bone-nya tidak ada. 21 itu Down syndrome ya dok? Betul, yang biasa kita lihat yang 3 utamanya adalah 21, 18, dan 13 gitu. Kemudian apabila ibunya mungkin belum USG di awal hamil, kita bisa melihat perkembangan kehamilan atau taksiran persalinan awal. Oh, itu masih betul, bisa masih bisa ya, kalau dok? di usia hamil ini. Kalau udah agak lebih besar, misalnya saya disuruh taksiran persalinan usia kehamilan 37 minggu ya. Sudah terem ya, mana dok? ya gitu. Kemudian yang ketiga, yang keempat itu adalah notching arteri uterina. Arteri uterina itu adalah pembuluh darah yang berasal dari rahim yang memberikan perdarahan ke plasenta. Jadi pada saat kehamilan akan terjadi namanya dia jadi menyambung ya antara pembuluh darah dari rahim ke pembuluh darah ari-ari. Pada saat dia menyatu ini, dia penyatuannya bisa baik, artinya si pipanya lentur atau pipanya tidak begitu lentur. Apabila si pipa ini tidak begitu lentur, kita akan melihat gambarannya sebagai suatu notching di pembuluh darah arteri uterina itu merupakan salah satu screening kemungkinan penanda preeklamsi awitan dini, artinya yang terjadi di bawah usia kehamilan 34 minggu atau kemungkinan pertumbuhan janin terhambat. Jadi sebetulnya yang di 12-13 minggu ini sangat penting kalau menurut saya. Krusial ya. Iya, betul gitu. Jadi karena apabila kita temukan adanya suatu notching di situ, kita bisa memberikan terapi untuk pencegahan ya. Terapinya itu sangat bermanfaat apabila berdasarkan meta-analisisnya ya. Sangat bermanfaat apabila diberikan di bawah usia kehamilan 16 minggu. Karena saat itu penyatuan pembuluh darahnya belum begitu sempurna. Jadi masih bisa kita berikan. Betul. Secara meta-analisis, WHO, Cochrane semuanya bilangnya bahwa apabila diberikan terapi sebelum 16 minggu itu sangat bermanfaat untuk pencegahan preeklamsi. Begitu. Preeklamsi yang awitan dini ya, yang kurang dari 34 minggu. Begitu. Padahal kan biasanya ditahu setelah mengetahui dia preeklamsi biasanya di akhir-akhir ya dok ya, selama ini normal, terus tiba-tiba tinggi sekali tensinya sering terjadi. Yang itu adalah yang di 34 sampai 37 mungkin Ada lagi namanya late onset atau preeklamsi yang awitan lambat ya. Kalau yang itu ada beberapa marker lain yang bisa digunakan. Jadi dengan yang ini angka deteksinya tidak terlalu baik.
Oh, gitu. Tapi bisa, masih sangat bisa dan bermanfaat apabila diberikan minimal usaha kita kerjakan dulu ya. Betul, Gitu. diberikan pencegahannya lah Iya, gitu ya, betul. seperti itu. Kemudian biasanya nih jenis kelamin juga nih dok ya. Kalau di trimester 2 nih pasti ibu-ibu, dok apa ini jenis kelaminnya bayi saya kayak gitu ya dok ya. Suka agak gatel gitu ya. Iya, Kadang-kadang dok, baru malah naruh, itu dok jenis kelamin, maaf saya ukur dulu ya, biasanya gitu kan. Nah, jenis kelamin itu kadang-kadang sudah terlihat di 12 atau 14 minggu lah ya. Tapi kadang-kadang kalau belum ya nggak apa-apa, saya suka suruh diinformasikan saja, nanti mungkin pada pemeriksaan selanjutnya bisa terlihat lebih jelas. Tapi sebetulnya dia sudah jadi ya, di jenis kelamin itu sudah terbentuk sejak dia ketemu sperma dengan sel telur kan sudah ditentukan di situ jenis kelamin. Jadi sebetulnya tidak ada kan kadang-kadang orang nanti berubah tidak ada berubah ya sebetulnya karena kalau dia terbentuk di awalnya laki-laki dan perempuan itu secara pembentukan traktus urinarius dan urogenitalnya juga sudah berbeda dari awal. Oh iya. Jadi nggak berubah lah ya. Ya itu nanti sebetulnya lebih enaknya kita lihat yang di ini, yang USG feto maternal yang trimester 2. Yang di 18 sampai 24 minggu. Berarti yang 2 kali ya dok? Betul, ya, sebaiknya disarankannya sunnah lah ya. Sunnah. Paling nggak 1 kali lah ya dok. Iya, betul. Di 18 sampai 24 minggu itu kita bisa melihat kemungkinan kelainan struktural namanya ya. Jadi kita melihat bentuk kepalanya, kemudian di kepala kan juga ada organ-organnya ya. Iya, dok. Ada otak kecil, ada di ruang belakangnya, ada ketebalan dinding belakangnya, ada kamar-kamarnya, kalau saya suka nyebutnya ventrikelnya. Ventrikelnya bagaimana, ada kelainan atau tidak. Kemudian turun ke bawah mata, tulang hidung dan mulut, ada kemungkinan bibir sumbing atau tidak, kelainan di langit-langit, kemudian lubang hidungnya bagaimana, kemudian dagu bentuknya gimana, turun ke leher, lehernya gimana, ada massa atau tidak, dadanya gimana bentuknya, jantungnya apakah di kiri apa enggak gitu, arahnya gimana, besarnya normal apa tidak, kemudian turun lagi ke bawah, ketemu lambungnya terisi atau tidak. Kalau lambung terisi biasanya saluran makan dari mulut sampai lambung aman, artinya tidak ada namanya atresia esofagus, betul. Turun ke bawah lagi ada usus, kandung kencing, ginjal sudah bisa dilihat di usia kehamilan 18 sampai 24 minggu. Paha dan kaki nanti kita bisa lihat ada kelainan yang angulasi, bentuk kakinya bagaimana. Jari-jari itu paling enak dilihatnya adalah maksimal di 18 sampai 24 minggu ini. Jadi kadang-kadang kalau suka ada yang 39 minggu, dok tolong liatin jarinya. Ruangannya udah sempit, suka susah terlihat, dan bayi-bayi itu cenderungnya tangannya mengepal. Sementara kalau di usia kehamilan yang lebih kecil tuh dia masih buka gini. Jadi kita lebih bisa melihat, mendapatkan informasinya justru lebih banyak. Gitu ya. Berarti di trimester 2 ini justru banyak sekali yang bisa diperiksa ya, dok ya? Malah lebih detail untuk kelainan-kelainan itu malah di trimester 2 ya, dok? Betul, seperti yang ini, yang fetal echo, artinya pemeriksaan jantung ya, pemeriksaan jantung pada janin itu kita lebih banyak dapat informasinya itu kalau dikerjakan maksimal di 24, maksimal banget 26 deh kadang-kadang. Karena kalau udah di atas itu bisa dapat informasinya, tapi kadang-kadang terganggu oleh bayangan tulang rusuk, karena kan ultrasound ini menggunakan gelombang suara ya, yang musuhnya adalah tulang. Jadi kalau kita menembus tulang, jadi gambarannya suka tidak terlalu jelas. Begitu. Jadi memang disarankan di usia 24 sampai 18 sampai 24 ini ya, dok, untuk melakukan USG yang itu. Iya, yang USG feto yang untuk trimester 2. Dok. Kemudian kalau misalnya memang nanti ditemukan kelainan di trimester 2 ini, dok, apakah nanti tindak lanjutnya ada di trimester 3 dan seterusnya atau bagaimana, dok? Biasanya? Tergantung jenis kelainan yang ditemukan ya. Ada yang sifatnya mungkin struktural yang memang tidak bisa diperbaiki, ada yang mungkin membutuhkan fetal terapi lebih lanjut. Tapi fetal terapi kan kalau di Kalimantan Timur mungkin belum bisa maksimal, mungkin masih tahap awal ya, belum begitu berkembang. Setidaknya minimal pasien terinformasikan. Satu, terinformasi bahwa ibu ini anaknya kemungkinan ada kelainan, sehingga mungkin dia bisa memikirkan, oke, saya mau bersalinnya di mana? Karena kan orang di sini tidak semuanya orang asli sini, ada yang perantau. Mungkin kalau dia butuh anaknya butuh
begitu tindakan segera setelah lahir mungkin dia memilih bersalin dengan keluarga, misalnya dia mesti pulang kampung dulu atau bagaimana, minimal betul. dan kita bisa merencanakan ibu nanti persalinannya sebaiknya di sini supaya pada saat lahir adiknya segera mendapatkan tindakan, karena inkubator terbaik adalah perut ibu. Jadi jangan sampai bayinya udah lahir baru belum siap dirujuk. Betul. Betul. Semoga mengurangi kemungkinan tersebut. Oh, begitu dok. Baik dok, berarti kalau memang yang di trimester 2 ini sangat krusial ya dok ya untuk menentukan bayi ini ada kelainan atau tidak, sehingga bisa ditentukan selanjutnya nanti akan bagaimana tindak lanjutnya ya dok ya. Dan konseling juga ya, konseling untuk orang tuanya. Dan yang terakhir, maaf aku tambahkan sedikit kalau boleh, yang ini yang screening risiko persalinan preterm. Jadi ada namanya second trimester loss. Jadi dia biasanya mungkin pasiennya berulang persalinannya terjadi di bawah usia kehamilan 34 minggu. Dia kasihnya mungkin 34 yang pertama, yang kedua 28, yang ketiga 26 gitu. Itu salah satu yang bisa kita lihat. Jadi si screening risiko persalinan preterm, kalau dia sebelumnya risiko tersebut, kita bisa melakukan intervensi lebih awal atau bisa melakukan pemberian terapi sehingga minimal dia bisa sampai di usia kehamilan mendekati cukup bulan, 34 minggu misalnya. Setidaknya bayinya sudah siap ya dok untuk dilahirkan ya dok ya. Baik, dok. Setelah di trimester 2, trimester 3 masih butuh USG lagi dok biasanya? Trimester 3 biasanya kita nanti tergantung penyulit ya. Artinya mungkin kalau misalnya ada perkembangan janin yang tidak sesuai dengan usia hamilnya, kemudian kalau ibunya sebelumnya riwayat operasi sesar, kalau sebelumnya riwayat operasi sesar, di trimester 2 ini juga kita harus melihat di mana lokasi plasentanya, kemudian apakah bisa dilepaskan atau tidak nanti. Oh, itu sudah terlihat dok di trimester 2? Iya. Dan nanti tentunya perlu dikonfirmasi lagi pada saat di trimester 3. Trimester 3 ya dok ya. Jadi kalau di trimester 3, ini lanjut langsung ya dok ya? Boleh ke trimester 3. Berarti di trimester 3 ini sebenarnya apa-apa aja dok yang akhirnya dilihat oleh dokter kandungan? Ya, ini secara umum ya, jadi posisi janin, tentunya bagaimana posisinya, kemudian yang kedua posisi plasenta dan kelainan plasenta, posisi plasentanya bagaimana, apakah menutupi atau mendekati jalan lahir atau tidak. Kalau menutupi jalan lahir kan metode persalinannya pasti harus dengan operasi. Kelainan plasenta misalnya yang tadi saya sebutkan, plasenta akreta. Plasenta akreta itu merupakan suatu spektrum kelainan plasenta di mana si plasenta itu berimplantasi lebih dalam. Seharusnya dia hanya berimplantasi di miometrium dan seharusnya bisa dilepaskan setelah persalinan. Dengan mudah ya dok ya? Dengan mudah. Kalau yang plasenta akreta dia tidak bisa dilepaskan, sehingga apabila kita melakukan upaya pelepasan justru malah takutnya terjadi perdarahan hebat. Gitu. Jadi itu seharusnya bisa terlihat pada USG trimester 2 atau 3. 2 atau 3 ya, betul, sehingga kalau pasien-pasien yang sebelumnya dengan bekas operasi disarankan untuk melakukan USG tentunya nanti untuk melihat posisi plasentanya bagaimana dan apakah plasentanya kemungkinan bisa dilepaskan atau tidak. Atau kejadian plasenta akreta itu meningkat terutama pada pasien-pasien yang angka operasinya, jadi misalnya dia sekarang sudah hamil keempat tapi bekas operasi sebelumnya 3 kali, nah itu mah harus warning sign banget tuh gitu. Kira-kira plasentanya gimana ya gitu. Usia juga mempengaruhi. Oke, baik dok. Karena mungkin kalau sesar ini ya dok ya sudah banyak jaringan parut di dalam rahimnya ya dok ya. Itu mempengaruhi ya dok untuk pertumbuhan si plasenta itu sendiri ya dok ya. Oke, baik dok. Kemudian kalau misalnya untuk rawat bersama antara dokter kandungan dengan dokter kandungan subspesialis feto maternal, itu biasanya pada saat-saat apa aja dok dirujuknya sama dokter kandungan ini dok? Sebetulnya tergantung dari dokter kandungannya ya. Maksudnya kalau beliau mungkin merujuk ya akan kita tata laksana. Kemudian apabila tata laksananya bisa dilakukan di dokter kandungan, dikembalikan tentunya ke beliau gitu. Baik. Berarti untuk teman-teman sobat sehat Tamada ya, untuk USG ini sangat penting ya dok ya. Banyak yang pasien-pasien di IGD itu datang juga
pernah USG atau tidak Bu? Ternyata tidak pernah sama sekali sampai hari dia Hari sudah udah siap mau. melahirkan. Waduh, kalau seperti ini kan surprise ya Dok ya, Iya. nanti keluarnya posisinya bagaimana, Iya. kemudian ada kelainan atau tidak, seperti itu ya Dok ya. Ya, tentunya dia merupakan salah satu imaging ya, artinya imaging atau pencitraan yang sifatnya menunjang. Tentunya sebenarnya kalau posisi dan lain-lain, tapi kalau kayak posisi plasenta kan kita tidak bisa melihat dari pemeriksaan luar, pemeriksaan fisik saja, sehingga memang perlu beberapa tambahan. Tetapi tentunya imaging ini juga sifatnya pencitraan yang punya angka deteksi ya, itu yang juga harus diingat. Oke. Dari Dokter Sarah sendiri, kira-kira untuk teman-teman Sobat Sehat, ada nggak Dok pesan-pesan atau yang mau dokter sampaikan sebagai dokter spesialis, subspesialis feto-maternal? Kalau sebagai subspesialis sih kayaknya tidak ya, karena maksudnya ini mah pesan yang umum untuk semua ibu hamil saja. Yang nomor satu tadi, karena saya sangat rewel soal taksiran persalinan, jadi tolong dimanapun ibu-ibu periksa, tolong berangkat dan pulang dengan apa istilahnya, sudah tahu apa informasi yang akan saya dapatkan. Saya pulang harus tahu apa, itu dulu. Jadi jangan saya datang nanti pulang masih sama-sama bingung gitu. Itu jangan sampai, dan harus tahu tuh taksiran persalinannya. Kalau perlu kan sekarang banyak tuh aplikasi gitu, boleh banget dimasukin. Saya sekarang usia hamilnya segini Dok. Kalau nggak cocok, berarti mungkin perlu pemeriksaan lebih lanjut. Kira-kira bagaimana, kayak kalau misalnya kita melihat perkembangan plasenta nih, perkembangan janin yang melihat kesesuaian dengan usia kehamilan, ini tuh nanti kita selanjutnya kalau misalnya tidak sesuai, yang harus kita lihat adalah apakah dia memang kecilnya dari janinnya, dari ibunya, atau dari plasentanya. Itu makanya perlu dilihat aliran darah dari plasenta ke janin. Dan ini nggak harus di feto maternal kok, artinya bisa di dokter kandungan mana saja bisa gitu. Kemudian melihat jumlah cairan ketuban dan ketuban miometrium. Dan yang tadi saya bilang, ini mah pesan yang umum. Kemudian sebaiknya memang pemeriksaan USG dilakukan minimalnya, kalau dari Kemenkes dan WHO ya minimal 4 kali, ada yang bilang 6 kali. 4 kali itu satu di trimester 1, itu sangat-sangat penting. Dan yang tadi sudah saya ceritakan, bahwa ternyata banyak sekali informasi yang bisa kita dapatkan melalui pemeriksaan di trimester 1 dan 2 itu. Kemudian yang kedua di trimester 2 sekali, kemudian 2 kali di trimester 3. Itu untuk melihat perkembangan janinnya dan posisi plasenta serta air ketuban. Dan sebaiknya yang itu tadi berulang saya bilang, ibu-ibu dan suami ya, karena anaknya berdua, jangan sampai ibunya aja yang bingung sendiri. Jadi jangan lupa bahwa harus tahu kira-kira saya berharap informasi apa pada saat pemeriksaan. Selain jenis kelamin ya. Nanti baru ditaruh sudah. Iya, baru ditaruh. Lengkap nggak Dok? Ya Allah, sabar ya, saya bekerja dulu. Informasi yang harus didapatkan apa? Jadi jangan sampai datang dan pulang informasinya nggak dapat banyak tambahan gitu. Iya Dok, penting sekali memang itu ya Dok ya. Dan sebetulnya ibu hamil kan juga penting untuk mengetahui apa-apa aja yang dia harus tahu ya Dok ya. Kadang kan hamil kemudian mungkin ibu-ibu ini tidak tahu sebenarnya apa sih yang harus saya tahu dari kehamilan saya ini gitu ya Dok ya. Dan kalau mungkin ini lebih ini ya, karena kalau ibu-ibu hamil minta tolong yang dengan penyulit, yang dengan penyulitnya kadang-kadang bukan takut minum obat. Betul ya. Jadi kan kalau misalnya dia dengan penyulit, aduh nanti kalau saya minum obat bayinya gimana? Konsultasikan dengan dokter yang menangani obatnya. Bagaimana? Apakah harus diganti? Apakah harus dilanjutkan? Jadi kadang-kadang suka ada yang di stop sendiri aja gitu. Akhirnya itu jadi suka tidak terkontrol ajaib betul. Karena kalau ibu hamil itu ada perubahan secara fisiologis di keseluruhan sistem badan. Ya, jadi perubahannya itu lumayan banyak. Jadi kalau ibu-ibu yang dengan penyulit, takutnya si perubahan ini terjadinya lebih ekstrim gitu. Jadi wajib banget ibu-ibu yang dengan penyulit mah tentunya harus lebih dari 4 kali itu tadi Dok, ya. harus lebih rajin ya Dok ya, untuk tahu ya Dok. Betul. Baik Dok, berarti untuk ibu-ibu di luar sana memang sebetulnya USG kehamilan ini sangat penting ya Dok. Baik di dokter kandungan maupun di dokter kandungan subspesialis feto maternal begitu ya Dok ya. Dan Dokter Sarah ini ada di RSUD ya Dok ya, setiap hari Selasa dan Kamis ya Dok ya, jam 1 sampai jam 4 sore. Jadi untuk ibu-ibu di luar sana, di Bontang maupun yang di luar Bontang,
mungkin bisa kalau misalnya memang membutuhkan pertolongan dari dokter spesialis obgyn, subspesialis feto maternal, bisa ke dokter Sarah di hari tersebut gitu ya dok ya. Boleh. Iya. Merawat, iya boleh. Dokter Sarah dengan senang hati menerima ya dok ya, dan Siap, membantu insya Allah. ibu-ibu di luar sana gitu. Harapannya dengan USG kehamilan ini kan kalau memang ada kelainan itu diketahui dari awal ya dok ya, jadi bisa dimitigasi dari awal. Mungkin lebih ke persiapan mental gitu-gitu ya dok ya. Iya, konseling Juga ya dok. Seperti itu. Kalaupun memang hasilnya normal ya nggak apa-apa, alhamdulillah ya dok ya. Yang penting paling nggak ibu-ibu di luar sana sudah tahu bagaimana perkembangan janinnya. Seperti itu ya dok ya. Menambahkan, jadi kadang-kadang maaf suka salah kaprah. Oh iya dok. Iya, salah kaprah bahwa ditelaskan atau feto itu 3D 4D. Oh oke dok. Tidak ya, karena sebetulnya 3D 4D ini sangat bermanfaat untuk kelainan yang sifatnya di permukaan. Artinya ibu-ibu akan seneng nih kalau ngelihat begini. Ya, oke, ini muka bayinya aku lucu, hidungnya oke baik gitu ya. Iya, dok. Ini lebih bisa diterima, maksudnya lebih bisa dicerna oleh ibu dan bapak, karena kalau kita cuma ngeliatin oke ini hidungnya, ini mulutnya dari 2 dimensi, mungkin yang mana sih dok, yang mana dok, gitu. betul, Kalau 3D 4D ini dia lebih tergambarkan ya, tapi dia sifatnya adalah yang di permukaan, sehingga tidak semua kelainan mungkin bisa terlihat. Sementara kalau yang kayak gini, yang saya perlihatkan ditunjuk oleh Pana, ini adalah suatu kelainan, ini namanya atresia duodenum. Yang ini adalah suatu ventriculomegaly. Yang ini dia kelainan sifatnya di dalam, artinya kalau kita lihat secara 3D 4D, ya, yang di sini itu nggak kelihatan. Iya, dok. Jadi cuma kelihatan dinding perutnya ya baik-baik aja, iya, dok. tapi saluran di dalamnya ya tidak baik. Kalau yang ini ventricle, kalau kita lakukan pemeriksaan begini, ya dia mata, hidung, mulut mungkin baik-baik saja, iya, dok. tapi ya secara di dalamnya tidak terlihat. Ternyata ada kelainan gitu. Kalau yang dia seperti ini adalah kelainan yang khususnya ada di luar rongga perut. Oh, gastroskisis ya dok. Iya betul, gastroskisis atau empalkel. Dia akan terlihat melalui 3D 4D, betul. Karena keluar. Iya, betul. Jadi tapi kalau dia bendanya kelainannya di dalam, tidak terlihat melalui 3D 4D. Jadi kadang-kadang orang suka salah kaprah begitu naruh, dok saya mintanya 3D 4D. Ya oke, itu terakhir saya harus perlu periksa ukurannya dulu gimana, ada kelainan secara struktural yang bisa kita lihat atau tidak gitu. Terakhir baru kita liatin, oke ini mukanya, setelah memastikan bahwa semuanya memang harapannya baik-baik saja. Iya, betul, gitu. dok. Memang kalau misalnya yang berarti yang 3D 4D lebih ke luarnya ya dok ya? Betul, dia kelainan yang sifatnya permukaan. Nanti kelihatan mirip bapak atau mirip ibu Yes, gitu ya dok? Nanti suka berantem tuh, kok mirip kamu? Oh gitu. Jadi jangan sampai ya dok ya, itu salah kaprah, nanti betul. langsung diminta 3D, padahal lebih penting untuk kita tahu ada apa aja di dalamnya ya dok, betul, yang tidak terlihat itu. Betul. Baik dokter. Kemudian untuk take home message-nya tadi sudah sempat disampaikan ya dok ya? Ya, ini betul. Bahwa USG itu penting di berbagai usia kehamilan dengan tujuan masing-masing. Jadi USG yang kita kerjakan trimester 1, 2, dan 3 semuanya dapat informasi yang berbeda-beda gitu. Kemudian pilihlah jenis USG sesuai kebutuhan. Jadi nggak harus semuanya USG feto, enggak gitu. Tapi kalau ibu ada waktu lebih, boleh dong ke feto ya dong. Sunah ya tadi saya bilang juga. Dan tolong digunakan hasil pemeriksaan ultrasound itu atau USG itu secara smart ya. Jadi artinya harus tahu tuh ibu, yang tadi saya bilang, datang mengharapkan apa, pulang mengharapkan apa tuh harus dapat informasi tambahan dari periksa di dokter gitu. Iya, wah menarik banget ya ini, informasinya sangat menarik, sangat banyak, padat ya dok ya tentang USG ini ya. Baik. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Dokter Sarah hari ini itu sangat bermanfaat ya dok ya. Amin, untuk teman-teman, ibu-ibu, bapak-bapak juga, ini juga penting ya untuk bapak-bapak tahu ya. Nggak cuma ibu-ibu aja nih yang tahu tentang ilmu ini gitu ya dok ya. Baik Dokter Sarah, terima kasih banyak untuk waktunya, ilmunya hari ini ya dok ya. Ini untuk saya sangat-sangat bermanfaat ini ya, jadi saya lebih tahu banyak gitu. Mungkin untuk teman-teman sobat saya, jangan lupa Dokter Sarah ada di RSUD di hari Selasa dan Kamis di jam 1 sampai jam 4 sore. Mungkin itu saja. Terima kasih untuk perhatiannya. Terima kasih Dokter Sarah. Sama-sama. Sampai ketemu lagi di podcast Tamada selanjutnya. Terima kasih.